Bisnis digital ini dari editornya Harni Fajar, Ningrum MM, Rosi Diana Sijabat, SE, MSI, PhD, Dr. Wahyamsuri, SPD, MSI, Ratih Pratiwi, SPD, MSI, MM, Dr. Amarudin, SPT, MPD, MSI, Dr. Hasan, SE, MSc, Umar Sadik, SE, MM, Muhammad Riza Irhamni, SE, MM, Andi Hartati, SOS, MA, Dr. Kan atau Aditya Wardana, SE, MM, MSI, Acai Sudirman, SE, MM, Muhammad Faizal, STS, MM, AC Pro, SCS, CU, ISM, MOS, Andi Triharyono, SE, MM. Langsung ke itunya ya. Strategi digital marketing. Pengertian digital marketing. Pemasaran digital secara sederhana dapat didefinisikan oleh Kevin dan Alice Chadwick 2019 dan Pineiro, Otero dan Martinez Roland 2016 sebagai upaya mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi dan media digital. Kotler, Kartajaya Setiawan 2017 dan menyatakan bahwa peran terpenting pemasaran digital adalah untuk mendorong tindakan dan advokasi serta hasil, sedangkan pemasaran tradisional fokusnya adalah memulai interaksi pelanggan. Loudon dan Trev 2021, Maingrid 2021, Miles 2021, Turban, Whitside, King Outland 2017, Strauss dan Frost 2014, Taken 2012 menjelaskan bahwa e-marketing atau digital marketing elektronik, internet marketing atau yang biasa dikenal dengan digital marketing merupakan inti dari sebuah e-bisnis, di mana perusahaan semakin dekat dengan pelanggan dan memahami mereka dengan lebih baik, menambah nilai satu produk, memperluas jaringan distribusi, dan juga meningkatkan angka penjualan dengan melakukan kegiatan e-marketing berbasis media digital seperti search engine marketing, online advertising, dan afiliasi marketing. Porter 2001 menyatakan bahwa pentingnya internet untuk strategi bisnis modern bukanlah apakah akan menerapkan teknologi internet, namun perusahaan tidak punya pilihan jika mereka ingin tetap kompetitif dengan menerapkannya. Perkembangan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara online dan juga melakukan transaksi melalui sistem pembayaran online e-payment. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pemasaran UMKM yang semula dilakukan secara konvensional menjadi secara digital dengan memanfaatkan pemanfaatan media sosial dan pemanfaatan website dalam memasarkan produknya. Penggunaan media digital menjadi pilihan yang tepat bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian akses internet, keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar, biaya yang dibutuhkan menjadi lebih murah, dan jangkauan pasar yang lebih luas menjadi alasan utama para pengusaha untuk memilih media digital
sebagai solusi yang tepat dalam memasarkan produk dan layanannya. Amalia Widyakto Prapti 2021, Rizal dan Hidayat 2020, Widyastuti dan Surendra 2020, Sugeto dan Utomo 2019, Febriantoro dan Arisandi 2018, Wardana 2015, Cafe dan Patron 2012. Pengertian strategi digital marketing. Amalia Widyatono Prapti Cafe menyatakan bahwa strategi digital marketing diperlukan untuk memberikan arahan yang konsisten untuk aktivitas pemasaran online organisasi sehingga aktivitas tersebut berintegrasi dengan aktivitas pemasaran lainnya dan mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Menyatakan bahwa strategi pemasaran digital memiliki banyak kesamaan dengan tujuan tipikal strategi pemasaran tradisional. Strategi digital marketing akan memberikan arah masa depan untuk kegiatan pemasaran digital. 2. Melibatkan analisis lingkungan eksternal organisasi, sumber daya internal, dan kemampuan untuk menginformasikan strategi. 3. Menentukan tujuan pemasaran digital yang mendukung tujuan pemasaran. 4. Melibatkan pemilihan alternatif strategis untuk mencapai tujuan pemasaran digital dan menciptakan keunggulan kompetitif diferensial yang berkelanjutan, termasuk perumusan strategi untuk mengatasi pilihan strategi pemasaran yang khas seperti pasar sasaran, penentuan posisi, dan spesifikasi bauran pemasaran. 5. Membantu mengidentifikasi strategi mana yang bukan untuk dikejar dan taktik pemasaran mana yang tidak cocok untuk diterapkan. 6. Menentukan bagaimana sumber daya akan digunakan dan bagaimana organisasi akan disusun untuk mencapai strategi. Digital marketing merupakan strategi yang cukup potensial di Indonesia dalam menghadapi persaingan revolusi industri 4.0. Hal ini dikarenakan Indonesia berada pada posisi pertama pertumbuhan digital marketing mencapai 26%, yang kemudian disusul oleh India 20% di urutan kedua. Posisi kemudian Rusia, Thailand, dan Meksiko. Pesatnya perkembangan digital marketing di Indonesia disebabkan oleh peningkatan populasi pengguna internet yang telah mencapai 265,4 juta orang atau melebihi hampir seluruh penduduk Indonesia. Widyastuti dan Surendra 2020. Perkembangan fitur periklanan di media sosial dan gaya belanja online juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan bisnis berbasis digital. Taskforce 2019, Sugiyoto dan Utomo 2019. Porter mengemukakan bahwa internet dan era digital telah meningkatkan pentingnya strategi dan mendorong bisnis untuk berhati-hati dan fokus ketika mengembangkan strategi mereka. Pertumbuhan penggunaan media digital dan teknologi digital akan membuat lebih sulit dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Porter menyatakan 6 prinsip yang dapat membantu mempertahankan posisi strategis yang khas, yaitu 1. Mulailah dengan tujuan yang tepat dan didasarkan pada nilai ekonomi real. Dan 2. Tentukan proposisi nilai yang unik, namun yang penting adalah dapat disampaikan. 3. Lakukan sesuatu secara berbeda dengan membuat rantai nilai yang khas. 4. Bersiaplah untuk membuat pertukaran dan menyesuaikan aktivitas perusahaan untuk mengungguli pesaing. 5.
membuat terobosan baru yang dilakukan oleh perusahaan dimanapun berada dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 6. Mendirikan kontinuitas. 7. Keputusan perencanaan mengikuti posisi khusus yang ditetapkan oleh tujuan awal. Metode analisis digital marketing. SOSTAG atau Situation Analysis, Objective, Strategi, Taktik, Action, and Control yang digagas oleh Smith merupakan salah satu metode analisis dalam digital marketing yang digunakan dalam perancangan sistem digital marketing. Sponder dan Khan 2021, Amalia Widyakto Prapti 2021, Kevi dan Enlis Chadwick Kefri dan Smith 2008 menjelaskan arti dari setiap tahapan sebagai berikut. 1. Situasi analis atau analisis situasi. Tahap pertama dalam menerapkan kerangka rencana digital marketing adalah menganalisis situasi yang merefleksikan tentang faktor-faktor yang memengaruhi organisasi baik internal maupun eksternal. Analisis situasi mencakup analisis konsumen, SWOT khusus internet, aspek lingkungan mikro seperti pelanggan, pesaing, dan saluran digital, dan aspek lingkungan makro. 2. Objective. Tahap kedua dalam menerapkan kerangka rencana digital marketing adalah perusahaan memfokuskan pada tujuan dengan 5S. Sell, Serve, Size, Speak, Save. Mohon maaf ya bahasa Inggris saya jelek. Yang ingin dicapai melalui strategi yang akan dirumuskan yang mencakup visi untuk saluran digital dan tujuan numerik yang spesifik untuk saluran digital seperti proyeksi, volume, penjualan, dan penghematan biaya. 3. Strategi. Tahap ketiga dalam menerapkan kerangka rencana digital marketing adalah menetapkan strategi yang merupakan cara perusahaan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang meliputi segmenting, targeting, positioning atau STP, pengembangan proposisi termasuk elemen bauran pemasaran, dan Customer Relationship Management atau ECRM. 4. Taktik. Tahap keempat adalah menerapkan kerangka rencana digital marketing adalah menetapkan taktik yang merupakan turunan rinci dari strategi. Taktik mencakup alat khusus yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran digital. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan dapat menggunakan bauran pemasaran 4P maupun 7P yang berfokus pada atribut utama yaitu produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Customer Relationship Management CRM, pengalaman pelanggan, customer experience, dan komunikasi digital. 5. Action. Tahap kelima dalam menerapkan kerangka rencana digital marketing. Tahap kelima dalam menerapkan kerangka rencana digital marketing adalah perusahaan mewujudkan rencana dalam bentuk tindakan yang terukur, yang mengacu pada rencana tindakan, manajemen perubahan, keterampilan manajemen proyek, dan modifikasi peran dan struktur organisasi. 6. Kontrol. Tahap ke-6 dalam menerapkan kerangka rencana digital marketing adalah perusahaan memantau dan mengukur kinerja pada setiap tahapan pertama hingga kelima. Kontrol melihat
penggunaan informasi manajemen termasuk analisis dan pelacakan web untuk menilai apakah tujuan strategis dan taktis tercapai dan bagaimana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Ini ya. Where are we now? Goal Performance 5S, Customer Insight, e-marketplace SWOT, Brand Redemption, Internal Capabilities and Result. Itu ada di situasi analisis. Dan objektif ada we want to be 5S objective. Ada sell, customer acquisition and retention target, survey, customer satisfaction target, site stickiness, visit duration, speak, trialogy number on engagement customer, save, quantitative efficient gains, and strategy. How do we get there? Segmentation, targeting and positioning. OVP, online value proposition. Sequency, credibility before visibility. Integration, consistent OVP and database. Tools, web, functionality, email, IPTV, taktik, ada how, exactly do we get there, the detail of strategy, in marketing mix, including the communication mix, social networking, what happened when, detail of contact strategy, campaign initiative, schedule, action, the detail of tactic, who, does, and what and when, responsibilities and structure, internal resource and skill, external agencies and control. How do we monitor performance? 5SS plus web analysis KPIs. Usability, the testing, mystery shopper, customer satisfaction surveys, site visitor profiling, frequency of reporting, process of reporting, and action. Mohon maaf ya, masih jelek bahasa Inggrisnya. Ini merupakan gambar kerangka strategi digital marketing. Yang kedua, jenis-jenis strategi digital marketing. Kevin Ellis Chadwick menyatakan berbagai jenis strategi digital marketing sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Di tabel atas ada strategi digital marketing, uraian, dan contoh. Proposisi pelanggan baru, produk, dan harga. Dalam uraian, fitur situs baru atau komunikasi online lainnya yang terkait langsung dengan penawaran produk atau layanan baru yang akan menghasilkan pendapatan. Contoh, bank memperkenalkan produk yang baru yang membutuhkan
kuotasi berbeda. Penerbit memperkenalkan layanan perbandingan harga. Kedua, akuisisi pelanggan atau pemasaran strategis. Uraian proyek strategis yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan teknik pemasaran online yang berbeda yang bertujuan untuk menarik pelanggan baru. Contoh, pemasaran konten pengoptimalan mesin telusur (SEO), bayar per klik PPC, pemasaran afiliasi agregator. 3. Konversi pelanggan dan strategi pengalaman pelanggan. Investasi dalam fitur pelanggan baru yang dirancang untuk melibatkan audiens dan meningkatkan rasio konversi dan nilai rata-rata pesanan. Fungsionalitas baru, misalnya toko online baru spesial, fungsionalitas misalnya pemeriksaan stok, strategi yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman merek pelanggan. Contoh, terapkan toko online, pembayaran yang aman, perkenalkan ulasan dan penilaian pelanggan, kemampuan merchandising untuk menawarkan promosi yang disesuaikan, alat interaktif untuk membantu pemilihan produk, panduan pembeli. Yang keempat, pengembangan pelanggan dan strategi pertumbuhan. Investasi untuk meningkatkan pengalaman dan penyampaian penawaran produk dan layanan kepada pelanggan yang sudah ada. Rekomendasi produk dan layanan untuk yang sudah ada bagi pelanggan secara personal. Strategi kontak email yang ada yang berfokus pada kontak yang ada. Strategi digital marketing. Contoh, perjalanan pelanggan dan tingkat kesadaran merek, komunitas media sosial, blog, atau untuk mendorong advokasi dan pembelian ulang. Media sosial, konten, pemasaran, atau sosial bisnis. Media sosial yang dapat mendukung akuisisi, konversi, dan retensi. Strategi bisnis sosial yang lebih luas juga mencakup peningkatan produk dan layanan. Contoh CRM atau personalisasi, manajemen konten, peningkatan kinerja manajemen informasi, dan sistem analisis web meningkatkan fasilitas umpan balik pelanggan. Sumber daya dan strategi pengelolaan. Perubahan manajemen pemasaran dengan fokus pada media dan teknologi digital. Perubahan proses pengembangan keterampilan struktur tim. Optimalisasi strategi digital marketing. Beberapa langkah untuk mengoptimalisasi digital marketing. 1. Menetapkan hierarki tujuan bisnis yang meliputi tujuan bisnis, tujuan pemasaran, dan Key Performance Indicator atau KPI pemasaran. Tujuan bisnis meliputi peningkatan pangsa pasar, peningkatan penjualan, pengenalan produk baru, dan perluasan pasar baru. Tujuan pemasaran meliputi konversi makro seperti penyelesaian pesanan produk, pendaftaran berlangganan, pengisian formulir aplikasi, daftar kontak, pengisian formulir kontak, dan panggilan telepon. KPI pemasaran meliputi konferensi mikro seperti klik tayang iklan, unduhan, aksi sosial, daftar email, permintaan panggilan balik, waktu yang dihabiskan di situs,
dan proses checkout atau penetapan tujuan yang baik meliputi a. Dimulai dengan desain hierarki tujuan organisasi dari yang unit tertinggi hingga unit terendah dalam organisasi yang dijalankan secara konsisten. B. Tujuan yang ditetapkan harus membuat karyawan mampu mencapainya dan bertujuan untuk menjadi lebih baik. C. Tujuan yang ditetapkan harus realistis dalam hal sumber daya internal organisasi dengan juga memperhatikan peluang, ancaman, dan kendala eksternal. D. Tujuan yang ditetapkan harus mempertimbangkan konsepsi kreatif dari berbagai alternatif dan efektivitas relatif dan biaya masing-masing. Tujuan yang ditetapkan harus diketahui oleh setiap karyawan, sehingga mereka memahami tujuan dan bagaimana mereka berhubungan dengan tujuan yang lebih luas dan keseluruhan bisnis. F. Tujuan yang ditetapkan harus secara berkala dipertimbangkan kembali dan didefinisikan ulang dengan memperhitungkan perubahan kondisi dan dampak yang menguntungkan dari tujuan organisasi. 2. Menganalisis pasar dengan menggunakan analisis SWOT dan PESTEL agar benar-benar memahami pasar dan target konsumen dan memiliki wawasan luas tentang target pasar utama seperti rentang usia, kesukaan dan ketidaksukaan, atau jenis halaman dan merek yang mereka ikuti di media sosial dengan mengembangkan wawasan pasar yang lebih mendalam melalui pemilihan bauran pemasaran digital dengan lebih baik dan mengarahkan anggaran ke saluran pemasaran yang paling relevan. 3. Memahami persona pembeli atau buyer persona sebagai target konsumen yang akan dibidik oleh perusahaan. Persona pembeli adalah representasi umum dari pelanggan ideal perusahaan karena persona pembeli memungkinkan perusahaan untuk melihat produk atau layanan perusahaan dari sudut pandang mereka. Membangun persona untuk target konsumen utama perusahaan dapat membantu dalam meningkatkan cara perusahaan untuk memecahkan masalah bagi pelanggan mereka. Persona terbaik dibangun berdasarkan penelitian dan survei aktual serta wawancara dari target konsumen perusahaan yang harus dipastikan seakurat dan digunakan informasi yang diperoleh tentang konsumen perusahaan dari penelitian sebelumnya, dari analitik web perusahaan, atau dari query email sebelumnya yang dimiliki perusahaan. Data persona pembeli seperti latar belakang pekerjaan, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, rentang usia, golongan pendapatan, tujuan utama melakukan pembelian, tantangan atau kekhawatiran utama yang didasarkan ketika proses keputusan pembelian, alasan menyukai dan tidak menyukai produk dan layanan perusahaan, solusi yang ditawarkan perusahaan untuk mengatasi kendala yang dihadapi konsumen, dan lain sebagainya. 4. Segmentasi pelanggan dan analisis konversi. Mirip dengan riset persona pembeli, kemungkinan perusahaan memiliki beberapa segmen pelanggan dengan profil dan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri yang unik. Segmentasi pelanggan meliputi apa yang konsumen inginkan dari produk dan layanan perusahaan, apa kebutuhan mereka, apa yang perusahaan ingin mereka lakukan, konten apa yang mungkin memberi mereka apa yang mereka butuhkan dan dapat meyakinkan mereka untuk melakukan apa yang perusahaan inginkan, apa yang dapat mengubah opini pelanggan terhadap produk dan layanan perusahaan, seperti apa kesuksesan itu,
Apa KPI pemasaran perusahaan? Semakin banyak yang diketahui tentang target konsumen perusahaan, maka semakin perusahaan dapat menetapkan target konsumen yang disesuaikan dengan pesan dan komunikasi perusahaan kepada segmen konsumen yang berada. 5. Analisis pesaing. Manfaat melakukan analisis benchmark pesaing agar perusahaan tidak melewatkan sesuatu yang dilakukan pesaing yang mungkin menjadi ancaman bagi bisnis perusahaan dan yang mungkin mencuri lalu lintas atau traffic dan konversi dari perusahaan. Data pesaing yang dibutuhkan oleh perusahaan meliputi laporan tahunan pesaing, profil pesaing, brosur produk pesaing, siaran pers pesaing, artikel media yang diterbitkan pesaing, ulasan pelanggan pesaing, platform media sosial yang digunakan pesaing, situs web pesaing, setiap aktivitas pay per click PPC pesaing, istilah pencarian utama yang pesaing digunakan di mesin pencari atau search engine. Beberapa pembelajaran penting yang dapat diambil oleh perusahaan seperti apa yang pesaing lakukan dengan baik yang dapat ditiru oleh perusahaan, apakah memiliki audiens yang terlibat pada media sosial, apa yang pesaing lakukan yang menarik bagi audiens, apakah situs pesaing mudah diakses dan mudah digunakan, apakah pesaing menampilkan konten dan informasi dengan cara yang lebih sederhana dan up to date. 6. Analisis peringkat posisi aset digital perusahaan di pasar. Dalam menganalisis aset digital perusahaan sendiri dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Media digital yaitu kategori media digital yang dibayar oleh perusahaan, media digital yang diperoleh oleh perusahaan, dan media digital yang dimiliki oleh perusahaan. A. Media digital berbayar adalah media digital yang digunakan perusahaan dengan membayar untuk beriklan di saluran pihak ketiga seperti Facebook Ads, Google Ads, Insta Ads, dan lain sebagainya. B. Media digital yang diperoleh adalah media digital ketika pengguna atau audiens membagikan konten perusahaan secara sukarela melalui postingan mereka, menyebarkan berita dari mulut ke mulut, word of mouth atau WOM, mendiskusikan merek, produk, atau layanan perusahaan, baik secara negatif maupun positif. C. Media dimiliki oleh perusahaan adalah aset digital atau platform yang dimiliki oleh perusahaan, dibuat oleh perusahaan, dan dikendalikan oleh perusahaan. Aset digital yang dimiliki biasanya adalah situs web atau blog merek perusahaan dan saluran media sosial seperti YouTube, Facebook, organik, Instagram, organik, Twitter, Snapchat, Pinterest, WhatsApp, bisnis, TikTok, dan lain sebagainya. 7. Menerapkan pemasaran konten yang merupakan praktik membuat dan berbagai konten yang berkualitas tinggi, menarik, dan relevan untuk menarik, melibatkan, dan mengkonversi pengunjung. Pemasaran konten merupakan komunikasi antara merek perusahaan dengan pelanggan melalui cerita yang bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan dengan menyediakan konten yang bernilai dengan tujuan membangun kepercayaan, kesadaran, dan keterlibatan pelanggan melalui berbagai saluran channel dalam bauran pemasaran digital atau digital marketing mix. 8. Melakukan pengukuran untuk memastikan praktik terbaik atau best practices dari strategi pemasaran perusahaan yang dapat dioptimalkan dan pada akhirnya berhasil dalam memenuhi tujuan bisnis perusahaan.
maka perusahaan perlu melakukan analisis data seperti dengan Google Analytics maupun dengan berbagai teknik pelaporan dan analisis lainnya. Sponder dan Khan 2021 untuk meningkatkan wawasan dan memastikan perusahaan mengetahui di mana kesenjangan atau gap yang terjadi dalam strategi pemasaran perusahaan, sehingga perusahaan mampu mengidentifikasi masalah yang terpenting atau krusial yang terjadi dan mengambil berbagai langkah untuk mencari solusi terbaik guna menyelesaikan masalah tersebut. Ini daftar pustakanya. Dr. Kandi Aditya Wardana SE MM MSI. Profil penulis. Penulis merupakan dosen tetap Universitas Telkom. Penulis menyelesaikan studi sarjana ekonomi SE di Prodi Manajemen Universitas Pajajaran pada tahun 1997. Kemudian penulis menyelesaikan studi Magister Sains MSI di Prodi Manajemen Universitas Pajajaran tahun 2003 dan Magister Manajemen MM di Prodi Manajemen Universitas Pasundan tahun 2012. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi Doktor Ilmu Manajemen di Prodi Manajemen Universitas Pasundan. Penulis memiliki kepakaran di bidang manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen strategi. Penulis memiliki pengalaman praktisi pemasaran di Citibank dan Human Resource Development, ISO Auditor General Affairs dan Logistik di PT Perusahaan Gas Negara (TPK), serta sebagai konsultan di beberapa BUMN seperti Superior Indonesia, Badan Klasifikasi Kapal Indonesia, Pertamina, BNI 46, PT PN Bio Farma, serta pada Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan Kementerian Perhubungan. Sebagai dosen tetap di Universitas Telkom, penulis juga aktif melakukan berbagai penelitian terindeks Scopus dan Sinta, menulis lebih dari 75 buku dalam bidang manajemen sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, penganggaran, strategik, audit, pendidikan, teknologi informasi, sistem informasi manajemen, model bisnis, hukum bisnis, perilaku konsumen, perilaku organisasi, bisnis internasional, metode penelitian, etika bisnis, dan bisnis ekspor-impor. Penulis memiliki sertifikasi penulis buku non-fiksi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP RI. Udah dulu ya.